Allah berfirman di sini dengan mengingkari terhadap orang-orang munafik. Yaqulu ta'ala munkaron al munafikin. Allah berfirman sambil mengingkari terhadap orang-orang munafik, mualatahum terhadap persentuhan pertemanan mereka al kuffar kepada orang-orang kafir fil batin yang ada di dalam batin mereka, yang ada di dalam hati mereka. Wahum fi nafsil amri, mereka berada di dalam jiwa perintah. La ma'hum wala ma'al mu'minin. Mereka itu bukanlah, tidak termasuk orang-orang Yahudi di sini dan juga tidak termasuk orang-orang yang beriman. Nah, sebagaimana kita ketahui, ini cerita di Madinah yang kita tahu waktu zaman di Madinah itu terkumpul ada orang-orang munafik, ada orang-orang Yahudi, dan kaum yang beriman. Ini menceritakan perilaku di Madinah yang terdiri dari macam-macam. Saya kira keadaan ini juga sama saya seperti yang sekarang kan. Zaman sekarang juga ada orang kafir, menentang terhadap Allah, tidak beriman. Ada orang-orang munafik. Oh, banyak di sekeliling kita orang-orang munafik ya. Walaupun mereka menyatakan berdiri sebagai orang beriman atau pernah sholat bersama-sama kita, tapi hatinya sebetulnya mengingkari, tidak beriman. Dan itu pasti banyak saat ini. Jangankan saat ini, zaman Nabi saya sudah ada. Nah, ini menceritakan perihal perilaku orang-orang munafik. Orang munafik itu ya namanya musuh dalam selimut gitu kan. Orang dekat dengan kita tetapi sesungguhnya memusuhi tentang Islam. Mereka tidak setuju dengan Islam. Mereka menentang terhadap kebenaran Islam. Dan kita bisa melihat dari perilaku mereka bagaimana itu. Kita melihat kaum liberal, kaum sekular, dan macam-macam. Mereka itu semuanya ngaku muslim, tapi perilakunya bertentangan dengan keislaman seharusnya. Bisa jadi juga pada diri kita ada juga. Maka kita sering-seringlah memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari penyakit munafik ini. Karena bisa bisa terjadi juga di kita sifat-sifat munafik. Jadi yang utama munafik itu adalah nanti Nabi memberikan penjelasan suka berbohong, kalau dikasih amanah berkhianat, kalau apa satu lagi ada tiga itu ciri-ciri munafik kalau bicaranya tidak pernah jujur, bohong melulu gitu. Itu ciri dari kemunafikan. Kalau dikasih amanah tidak pernah menunaikan dengan benar. Terus kalau satu lagi apa? Kalau dikasih khianat, kalau dikasih amanah khianat gitu kan. Tidak pernah menunaikan. Itu ciri-ciri yang umum. Nah, disebutkan di sini seperti dalam surat An-Nisa, mudzabdabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka itu tergantung antara keadaan seperti itu. Tidak jelas pendiriannya orang munafik itu. Karena tidak punya pegangan, tidak punya prinsip hidup. Itu ciri munafik. Prinsip hidupnya itu ya tergantung angin menebak saja. Anginnya ke kiri ikut ke kiri, angin ke kanan ikut ke kanan. Tapi kalau orang yang beriman itu jelas ketauhidan yang dipegang, kejujuran, kebenaran itu yang menjadi pegangan, kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, bukan kebenaran nisbi, bukan kebenaran relatif, tetapi kebenaran yang sumbernya jelas berasal dari Allah dan juga dari Rasulnya. Karena kebenaran itu kan bisa relatif, tidak semuanya mutlak. Tapi yang jadi pegangan itu adalah kebenaran mutlak bagi kaum yang beriman. Mereka terombang-ambing antara keadaan seperti itu. Dan wa mayudlil, dan siapa yang telah menyesatkan Allah kepada orang tersebut, falan tajilahu sabila, maka dia tidak akan mendapati jalan untuk keluar dari kesesatan. Maka di sini Allah menyatakan alam taru ilal ladzina kaum alam taru ilal ladzina tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah engkau wahai Nabi perhatikan kepada orang-orang yang mereka itu tawallau. Tawallau itu berteman baik gitu kan. Itu dari wali. Kata wali itu teman baik, bisa juga sebagai teman untuk dijadikan pemimpin, dan pengertian yang lain-lain. Tidakkah engkau perhatikan wahai Nabi kepada orang-orang yang menjadikan sebagai teman baik kaum yang telah Allah murkai. Siapakah kaum yang telah Allah murkai itu? Al-Yahuda, yaitu orang Yahudi.
Berita disampaikan di Madinah itu ada 3 suku Yahudi ya. Waktu Nabi datang ada Bani Koinuko, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. 3 suku ini. Pada saat Nabi datang pertama, dibuatlah perjanjian damai dengan ketiga suku Yahudi tersebut bahwa mereka akan saling membela, tidak akan mengkhianati. Tetapi itu perjanjian damai tercatat yang ada di dunia pertama kali itu. Sebelumnya belum ada. Kemudian mereka berkhianat semuanya itu Yahudi. Tidak ada yang tidak mengkhianati. Yang pertama Bani Koinuko mengkhianati dengan cara mempermalukan seorang perempuan Muslim itu kerudungnya itu dicabut di waktu di pasar itu kan jadi malu itu kan maka berdasarkan itu diusirlah Bani Koinuko itu oleh Nabi dan juga para sahabat. Kemudian berikutnya Bani Nadir yang berkhianat. Yang masih tetap mengikuti itu adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah itu nanti ujung-ujungnya mereka juga berkhianat pada saat perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Mereka dihasut oleh Bani Nadir untuk berkhianat kepada Nabi supaya melakukan perlawanan. Nah, kemudian nanti balasannya itu mereka dihukum mati semuanya. Bani Quraidah itu. Nah, ini oleh orang-orang munafik dijadikan teman baik orang-orang Yahudi itu. Padahal jelas di sini disebutkan oleh Allah, "Ghadiballahu alaihim." Allah telah memurkai. Seperti kita baca dalam surat Al-Fatihah kan, "An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Yang telah engkau beri nikmat dan bukan mereka yang telah Allah murkai. Yang dimurkai itu siapa? Yahudi. Waladdallin dan bukan orang-orang yang tersesat. Yang tersesat itu siapa? Nasrani. Nah, di sini Allah menjelaskan ghadiballahu alaihim. Allah telah memurkai mereka. Tetapi orang munafik itu dijadikan teman. Seperti kita ketahui itu kemarin sudah berita kan di medsos ada orang-orang NU gitu ya, 5 orang ya bertemu dengan presiden Yahudi ya, Israel. Itu siapakah mereka itu? Itu yaitu NU itu kelakuannya suka begitu, suka aneh-aneh. Itu turunan Gus Dur itu soalnya. Aneh-aneh itu. Jelas-jelas Yahudi itu Israel itu sedang membantai Palestina kan. Walaupun Palestina itu tidak semuanya Muslim, ada juga orang Kristen. Tetapi sangat menyakitkan hati kita itu. Mereka berteman demikian baik itu dengan Israel. Mau datang itu bertemu dengan Presiden Israel itu. Sangat menyakitkan. Siapa itu? Ya orang-orang NU. Tetapi mereka juga ternyata dikecam juga oleh PBNU. Artinya itulah mungkin nih mirip-mirip ini. Eh, ber- Berteman baik dengan orang yang Allah murkai. Jelas itu Israel itu turunan Yahudi, turunan dari dahulunya itu dari zaman Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian sekarang tersisakan dalam bentuk negara Israel. Itu mereka itu dimurkai oleh Allah karena kita tahu kan kelakuan Yahudi itu mereka itu jangankan kepada 5 orang NU itu akan nurut kepada PBB saja menolak mereka itu. Betapa banyak resolusi PBB, PBB itu kan sejumlah bangsa-bangsa di dunia yang mengatakan kecaman terhadap Israel tapi tidak pernah dilaksanakan dengan baik itu Israel. Terakhir Mahkamah Internasional mengecam pendudukan Israel. Tapi mana pernah peduli itu Israel dengan kecaman Mahkamah Internasional. Jadi kalau 5 orang NU itu dalam rangka untuk melalui Presiden Israel itu nonsen itu, naif, itu tidak mungkin itu. Jangankan kepada 5 orang tokoh NU itu, kepada PBB, kepada Mahkamah Internasional saja, kepada negara saja, Israel itu tidak mengindahkan, tidak menghargai. Apalagi hanya kepada 5 tokoh itu. Tidak ada pengaruh apapun. Jadi sebetulnya tidak perlu berbaik-baikan dengan Israel Yahudi itu. Karena Al-Quran juga sudah mengecam begitu. Tapi kelakuan aneh itu ya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini disebutkan alam tar ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim al yahuda alladzina kanu al munafiquna yumali'unahum wa yuwalunahum bil batin. Orang-orang munafik itu begitu.
Jadi kalau di sini sebutkan yang berteman baik dengan Yahudi itu orang-orang munafik. Apakah orang NU itu orang munafik? Wallahu alam. Kita tidak tahu ya isi hati mereka itu sesungguhnya bagaimana. Tapi yang jelas itu hasil lobby AJC, itu organisasi organisasi massa sebetulnya yang berpusat di Amerika Serikat untuk mendekatkan kaum muslimin dengan Yahudi sebetulnya. Mereka berhasil melalui lobby itu mempertemukan tokoh-tokoh Islam dari Indonesia dengan presiden Yahudi. Apakah mereka itu tidak sadar? Masa iya tidak sadar? Jelas-jelas sedang membantai orang Palestina kan. Yang dibantai itu bukan Hamas, tapi penduduk biasa kan. Perhatikan di Rafah, di antara perbatasan Mesir dengan Palestina itu kan dibantai itu, di Gaza itu. Kalau berani itu harusnya nyeranglah Hamas gitu, tentara Palestina. Tetapi yang diserang itu adalah penduduk biasa yang tidak bersenjata. Itu kurang ajarnya Yahudi itu, Pak. Kok ini kita dari NU masih mau berteman dengan baik gitu? Demikian kecaman dari Al-Quran itu, mereka itu orang-orang munafik. Mudah-mudahan segera Allah bebaskan mereka. Mahum minkum wala minhum. Mereka itu orang Yahudi itu tidak termasuk engkau dan juga tidak termasuk mereka. Yahudi itu tetap aja berdiri sendiri dari dahulu sampai sekarang begitu. Mereka merasa paling hebat sampai di dalam Al-Quran menyatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke neraka kecuali hanya dalam beberapa hari saja. Hanya 7 hari saja kalaupun dimasukkan ke neraka. Itu keyakinan Yahudi itu, Pak. Sehingga Yahudi itu lain tersendiri. Sampai saat ini jumlah Yahudi itu tidak banyak di muka bumi, kurang lebih 15 juta manusia saja itu. Yahudi itu tidak bertambah terus-terusan, tidak seperti bangsa Indonesia waktu awal mereka kan sekitar 70 juta orang, sekarang sudah hampir 300 juta ya. 200, berapa? 270 juta ya, hampir 300 bertambah terus. Tapi Yahudi itu begitu aja sedikit dari dahulu. Demikian juga yang menganut agama Yahudi itu harus Yahudi saja, bangsa Yahudi. Bangsa lain itu sedikit, walaupun ada di Indonesia juga ada yang menganut Yahudi itu di Manado. Ada itu yang menganut Yahudi itu, tapi tidak berkembang begitu-begitu saja. Hanya mereka itu menguasai perekonomian dunia dan perpolitikan dunia. Amerika Serikat saja dikendalikan oleh Yahudi. Lobby-lobby Yahudi, walaupun Yahudi itu secara negara terbentuk hanya di Israel saja, tapi banyak juga bangsa Yahudi yang diaspora, yang tersebar di Amerika, di Eropa, maupun di Iran juga ada orang-orang Yahudi. Kita juga ada Yahudi pesek, gitu, yang berpihak kepada Yahudi. Di sini Al-Quran menyatakan mahum minkum walaminhum. Mereka itu berdiri sendiri, tidak termasuk orang munafik dan tidak termasuk kaum sendiri. Artinya ya tidak pernah akan menyatu Yahudi itu. Gengsi kelihatannya kalau bersatu dengan non Yahudi karena mereka merasa ras paling tinggi gitu kan. Suku bangsa yang paling tinggi. Haulai munafikuna, mereka itu orang-orang munafik. Laisu fil haqiqah la minkum ayyuhal mu'minun. Orang-orang Yahudi itu bukan termasuk orang-orang munafik dan juga tidak termasuk orang-orang kalian semua. Mereka bersumpah wa yahlifuna ala kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka itu bersumpah dengan sumpah kebohongan. Ala kadhibi, di atas kebohongan. Jadi mereka itu sadar bersumpah ya barangkali seperti sekarang juga mereka mau jadi bangsa di muka bumi ini tetapi tidak pernah mau mengindahkan teguran-teguran atau resolusi PBB. Mana pernah diindahkan dari dahulu selalu ditentang. Dan kita tidak berdaya juga itu. Karena Yahudi itu ya kuat di Amerika, mereka itu semacam eh, bukan semacam, sebenarnya sekutunya Amerika, agak sulit. Jadi kalaupun kita melawan bangsa-bangsa Arab, Yahudi itu dibela oleh Amerika sehingga tidak pernah kalah itu, menang terus itu. Karena lawannya Amerika. Dan sekarang bangsa Arab itu terpecah-pecah. Coba kalau bersatu, jangankan waktu perang tahun 67 saja, itu hanya 6 hari kan perang antara bangsa Arab dengan Israel. Tidak kuat itu bangsa Arab menghadapi Israel. Hanya 6 hari saja berperang. Tapi sekarang Hamas
sejak Oktober kemarin, tanggal 7 Oktober 2023, sampai sekarang masih bertahan. Artinya kalau bangsa Arab semuanya bersatu, kalah itu Yahudi. Tapi masalahnya itu bangsa Arab bisa dipecah belah, sehingga tidak pernah bersatu. Kalah terus orang-orang Arab. Padahal Hamas saja, Hamas itu militan dari orang-orang Palestina, berbulan-bulan sampai saat ini masih bertahan, belum bisa terkalahkan. Akhirnya mereka membabi buta menghadapi lawan-lawan penduduk sipil, penduduk yang tidak bersenjata. Fa'innahum kanu idza laqul ladzina amanu qalu. Nah, sungguhnya orang-orang munafik itu apabila bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, aman, kami juga beriman. Pasti begitu orang munafik itu. Eh, Berteman baik seolah-olah berteman baik dengan orang-orang yang beriman. Wa idza ja'ur rasula halafu billahi lahu annahum mu'minun. Dan apabila mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi bisa dilihat waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud itu tahun 2 Hijrah, Nabi berhasil mengumpulkan 1.000 orang dari Madinah rencana menghadapi orang-orang Mekah yang berjumlah 3.000 orang pasukan dari Mekah itu. Tetapi waktu di antara Nabi dengan para sahabat ada ada debat dahulu, ada diskusi gitu. Apakah kita bertahan di dalam kota atau kita menyongsong keluar dari kota Madinah waktu perang Uhud? Nah, Nabi menginginkan bertahan di dalam kota. Tapi setelah ditanya oleh para sahabat, apakah itu wahai Rasulullah sebagai istihad Anda saja, sebagai seorang Nabi, atau wahyu dari Allah? Kata Rasulullah, itu ijtihad saya saja. Nah, kalau begitu kata para sahabat, lebih baik kita keluar dari kota Madinah. Kita nyongsong musuh itu di luar. Akhirnya Nabi setuju. Berangkatlah Nabi 1.000 orang itu mau ke Uhud. Tetapi di tengah perjalanan ada 300 orang memisahkan diri karena mereka menginginkan bertahan di kota Madinah. Itulah orang-orang munafik yang saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik. Jadi kelihatan siapa orang-orang munafik itu yang 300 orang itu. Yang ditokohi dipimpin oleh Abdullah bin Ubay saat. Nah, saat ini kita tidak bisa mengetahui lagi yang mana orang-orang munafik, tetapi dilihat dari perilaku. Hanya sebaiknya kita jangan sampai menuduh bahwa dia itu munafik atau tidak, karena tuduhan kita relatif. Kalau zaman Rasul kan memang itu dikasih tahu oleh Allah, jadi pasti kemunafikan seseorang. Wahum fi dzalika ya'lamuna annahum yukadzibuna fi mahalak. Nah, mereka juga bersumpah kepada Allah, tetapi sumpahnya itu penuh kepalsuan. Nah, seperti sekarang juga kan banyak sumpah palsu ya. Coba perhatikan tuh para pejabat itu. Kalau disumpah apakah jadi menteri atau wakil menteri atau anggota DPR, DPRD itu sumpah kan. Tapi kenyataannya ditangkap KPK melulu kan. Artinya sumpah mereka tidak akan korupsi, tidak akan mengkhianati rakyat, itu sumpah palsu semuanya. Itu persis kelakuan munafik. Karena orang munafik juga suka bersumpah di hadapan Rasul, tetapi sumpahnya itu alal kadhibi, di atas kebohongan. Kenyataan saat ini juga tidak sedikit para pejabat, termasuk di DKM juga, di RW juga, banyak yang bersumpah, tapi tidak menunaikan dengan benar. Kan hati-hati itu, bisa kena munafik kita. Peganglah sumpah dan janji kita itu, jangan sampai kita mengkhianati. Karena kalau berkhianat, itu sifat-sifat kemunafikan. Humpi dalika ya'lamun ayat. Dan enam layat takuna sid koma kolu. Mereka tidak meyakini terhadap apa yang mereka ucapkan. Jadi kalaupun bersumpah hanya sekedar seremonial saja, upacara saja itu. Tidak sampai ke dalam hati. Itulah perilaku munafik. Bukan hatinya yang bekerja, tapi bagaimana ramainya saja. Itu orang-orang munafik. Kemudian di sini sebutkan ittakhadhu aymanahum junnatan fasuddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai ya untuk membela diri bahwa mereka itu orang beriman, mereka itu benar. Nah, seperti saat
ini juga kan mesti semua pejabat disumpah untuk menyatakan diri bahwa mereka itu orang baik-baik saja. Tetapi betulkah akan dipegang sumpahnya itu? Itu nomor dua. Kan bisa jadi nomor 12. Yang penting menjabat dahulu. Setelah menjabat, perkayalah diri dan kelompoknya. Dan hianatilah amanah tadi. Nah, di sini, begitu kata Allah, mereka menjadikan sumpah-sumpah itu junnah. Junnah itu perisai. Ya, sebagai pelindung. Supaya dituduh baik-baik saja. Padahal di belakang perisai itu melakukan kejahatan. Sama seperti KPK. KPK itu kan untuk memberantas korupsi. Tetapi ketua KPK-nya malah korupsi ya. Itu yang ditangkap itu. Kan itu memalukan sebetulnya itu. Tapi udah hilang urat malunya kelihatannya. Tenang-tenang saja itu ketua KPK. Ulaika sabunar hum fiha khalil. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalam. Yauma yab'atsuhum, pada hari Allah membangkitkan mereka secara keseluruhan pada hari kiamat, maka tidak bisa main tipu-tipuan lagi. Di muka bumi bisa tipu-tipuan. Ya seperti tadi bersumpah palsu banyak yang melakukannya. Tapi di akhirat tidak bisa lagi. Di hadapan Allah. Hakimnya itu nanti adalah Allah, Hakim Agung. Tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibohongi, tidak bisa disogok. Kalau hakim di muka bumi ini masih mungkin bisa disogok, masih mungkin berkong-kalingkong dengan pengacaranya, bisa berkong-kalingkong dengan jaksa, dan bisa berkong-kalingkong dengan terdakwanya, kan, atau terpidana. Tetapi di hadapan Allah itu tidak bisa lagi nanti. Tidak ada, pasti akan kebenaran. Fala yugadiru minhu, maka tidak bisa membohongi lagi, tidak bisa berkhianat lagi. Wa yahlifuna lahu kama yahlifunakum. Tetapi dasar kelakuan itu biasa bersumpah. Seperti kita kalau datang ke pasar itu, apalagi di Arab tuh, di pasar Arab gitu ya. Oh, pakai wallahi, demi Allah. Terbawa-bawa ke pasar Indonesia juga pakai demi Allah. Demi Allah ini harganya sekian. Padahal belum tentu itu bisa berbohong. Tapi karena kebiasaan berbohong, itu nanti juga di hadapan Allah akan pakai sumpah. Seperti kata Allah, yahlifuna, mereka akan bersumpah lah kepada Allah, kama yahlifuna lakum, supaya dahulu mereka bersumpah kepada kalian. Sumpah-sumpah bohong. Tapi ini di hadapan Allah, Allah mengetahui apa isi hati mereka. Pasti kebohongan, sehingga tidak akan dianggap, tidak bermakna apapun sumpah mereka di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa yahsabun annahum ala syai', bahwa mereka menduga apa yang pernah dilakukan waktu di dunia dengan kemunafikannya itu adalah sesuatu yang baik. Nah, ini salah duga itu, Pak. Hati-hati. Ini sekali lagi kita juga bisa begitu. Bisa jadi kita melakukan suatu kebaikan menurut kita baik, belum tentu menurut agama, belum tentu menurut Allah. Sehingga patokan itu harus harus Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bisa saja kita rasanya sudah benar melakukan perilaku ini, tetapi menurut patokan Allah yang harus jadi patokan, itu belum tentu benar. Seperti kita sholat, betulkah itu menurut Allah dan Rasulnya? Menurut kita benar. Toh kita selalu melakukan sholat, tapi sholatnya di rumah itu tidak benar. Karena menurut Allah bagi kaum laki-laki di masjid. Kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka mereka menduga bahwa mereka sudah benar, tetapi sebetulnya menurut Allah salah. Ala innahum humul kadzibun. Ingatlah mereka itu semua adalah orang-orang yang bohong. Itu ciri utama kemunafikan. Pasti bohong, tidak bisa dipercaya. Sehingga kalau jadi pejabat korupsi itu ada unsur kebohongan juga di dalamnya. Karena fi dhilli hujratin. Kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim disebutkan begini. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nabi SAW beliau berada fi dhilli hujratin min hujrihi. Beliau berada di dalam apa iuh-iuh atau dalam bayangan kamarnya. Berarti di dekat rumah beliau. Beliau berdiskusi atau ngobrol dengan para sahabat.
Wa indahu nafarun, dan di sisi Nabi itu ada sejumlah kelompok muslimin, dari orang-orang muslimin, qad kana yaqlusu anhum Abdullah, mereka tengah menikmati naungan gitu kan. Ya, sedang dalam bayangan mungkin siang-siang. Qala, kemudian bersabda Nabi, innahu, sesungguhnya saya tikum insanun yanduru bi ainayya syaitanin. Sungguhnya akan datang kepada kalian semua seorang manusia yang dia melihat dengan penglihatan dua mata setan. Akan datang seseorang yang seseorang itu adalah penglihatannya persis dengan penglihatan dua mata setan. Faidata atakum, maka apabila datang seseorang tadi kepada kalian, fala takul tukallimuhu, maka janganlah kalian semua berbicara dengan orang tersebut. Wajah, maka datang rojulun azraku, seorang laki-laki. Saat itu datanglah seorang yang agak kebiru-biruan, mungkin matanya biru. Pada maka memanggil kepada orang tadi Rasulullah SAW, maka berbicara Rasulullah kepada orang tadi. Pakola, maka bersabda Rasulullah, Allah tashtam tani, kamu engkau itu kenapa memaki aku gitu kan? Memaki aku, anta wapulan wapulan, memaki aku, memaki Rasul gitu, dan memaki orang-orang tertentu. Hai pulan, ini orang munafik nih. Naparo da'ahum bi asma'ihim, dan disebutkanlah sejumlah orang-orang yang dimaki-maki oleh Rasul tadi. Maka patwaqur rajulu, maka berjalanlah seorang laki-laki itu pada ahum, maka memanggil kepada orang-orang halapulahu. Tetapi si orang laki-laki itu mungkin tidak ngaku, ya biasa munafik itu. Padahal sebelumnya sudah jelas terdengar bahwa dia itu memaki Nabi dan orang-orang yang di sekitar sahabat Nabi. Dimaki itu habis-habisan, begitu ditanyai oleh Nabi tidak mau ngaku. Itulah, itu kalau tidak salah dalam tafsir lain disebutkan Abdullah bin Nabat, kalau tidak salah namanya itu. Abdullah bin Nabat itu seorang munafik. Tidak mengaku. Fa'anjalallah, maka Allah menurunkan ayat ini. Wa yahlifuna lahu kama yahlifunakum. Maka dia itu bersumpah kepada Allah sebagaimana bersumpah kepada kalian semua. Termasuk kepada Nabi juga bersumpah, tapi dengan sumpah yang palsu. Wa yasabun annahum ala syai', dan menduga orang-orang munafik itu bahwa apa yang telah pernah mereka lakukan sebelumnya baik-baik saja. Ingatlah, innahum humul kadhibun, sungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang bohong, berdusta saja mereka itu. Kemudian Allah menyebutkan di sini, istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrullah, telah menguasai terhadap mereka itu syaitan. Jadi munafik itu telah dikuasai oleh setan, maka mereka lupa terhadap zikir kepada Allah, lupa menyebut nama Allah. Karena itu sering-seringlah kita berzikir supaya tidak terkategori munafik. Karena orang munafik itu tidak pernah ingat Allah. Fansahum dzikrullah, mereka melupakan Allah. Mamin salah satin fi qaryatin wala badbin la tuqamu bihim as-shalah illa qad istalda ahwad al-musyaiton. Disebutkan oleh Nabi, tidak tepati-pati itu gimana terjemah bahasa Indonesia itu. Nah, tidaklah ada di dalam sebuah kota atau di dalam sebuah kampung yang di dalamnya tidak didirikan sholat kecuali penduduk itu sudah dikuasai oleh setan. Nah, kalau di kita insya Allah masih sholat, masih tegakkan di masjid kita. Kalau tidak, kita sudah dikuasai setan berarti. Tapi kalau kita jalan-jalan ke pinggiran kota Bandung, contohnya Cisarua misalnya, di kampung Cisarua itu ada sebuah masjid. Waktu itu, beberapa tahun yang lalu, sekarang saya tidak tahu apakah sudah ramai. Masjid itu sepi, tidak pernah dihuni, tidak pernah dipakai sholat. Masjid itu. Kalau di kita, alhamdulillah kan masih suka dipakai sholat. Tapi masjid itu sepi, apakah mereka pada sholat penduduknya atau tidak, itu sampai airnya juga sampai kotor, lukutan gitu kan, warna hijau. Gitu. Karena saking tidak pernah didatangi oleh penduduk setempat. Nah, itu kata hadis di sini, mereka sudah dikuasai setan, tidak mau masuk ke masjid. Masjid tidak mau dimakmurkan. Nah, hati-hatilah kita kalau tidak suka ke masjid, kalau tidak suka memakmurkan masjid. Itu kita juga sudah dikuasai setan.
Seperti orang-orang munafik itu pasti sudah dikuasai setan. Mereka itu memang bisa saja sekali-kali ke masjid, tetapi itu karena ramainya orang mukmin yang lain yang ke masjid. Pura-pura saja. Tapi kalau isinya orang-orang munafik tidak akan ke masjid itu. Masjid itu akan sepi. Seperti kita dapati, jangan jauh-jauh, di sekitaran Bandung saja itu ada. Yang saya tahu persis itu di daerah Cisarua. Itu waktu itu beberapa tahun yang lalu, 5 tahun, mungkin 10 tahun yang lalu. Mudah-mudahan sekarang sudah dimakmurkan itu masjid. Kemudian di ayat yang selanjutnya, innalladzina yuhadunallahu wa rasulahu ulaika fil adalin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itu dalam kehinaan. Itu saya kira banyak cerita ini. Tetapi ini Allah memberitakan dari orang-orang kafir yang menentang kepada Allah. Yang pasti di akhirat nanti mereka akan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang kafir. Walaupun di dunia ini mereka berkuasa. Walaupun di muka bumi ini mereka menguasai panggung politik maupun panggung ekonomi gitu kan. Bahkan panggung teknologi juga mereka kuasai. Tapi di akhirat nanti mereka tidak akan berkutik. Karena di dunia ini memang campuran kebaikan dan keburukan ada kan. Tapi kalau di akhirat nanti terpisah antara keburukan dan kebaikan. Tidak akan menyatu. Jadi kalau di keburukan adanya di neraka, kalau kebaikan di surga. Tidak akan menyatu. Tapi kalau di dunia ini gabungan. Ada munafik, ada kafir, ada muslim, macam-macam. Kata Allah Allah telah menetapkan bahwa Allah pasti akan memenangkan, akan mengalahkan mereka itu. Ujung-ujungnya akan ada kemenangan. Sebagaimana sejarah menyebutkan eh, kekaisaran Romawi itu yang menguasai Eropa, baik Eropa di bagian barat maupun Eropa timur, itu ada Romawi Barat yang berpusat di sekitar Roma atau negara Italia sekarang dan Romawi Timur yang berpusat di Istanbul. Dahulunya itu kekaisaran Romawi yang menguasai Eropa dan sebagian dari Asia. Lama sekali mereka berkuasa, tetapi di timur nanti ada Persia. Ada Persia yang menguasai dunia timur. Itu bangsa Arab itu tidak dikenal zaman itu. Dan tidak dikuasai, Mekah itu tidak dikuasai oleh Romawi dan juga Persia. Karena tidak dikenal. Tidak ada kepentingan barangkali para penguasa-penguasa muka bumi saat itu. Tidak dihitung. Tetapi kemudian justru yang menghancurkan Romawi maupun Persia itu adalah bangsa Arab itu yang dibangkitkan melalui dibangkitkannya Nabi Muhammad SAW. Yang dalam sejarah saat itu tidak dihitung kekuatannya. Tetapi kemudian bisa mengalahkan kekaisaran Romawi maupun kekaisaran Persia. Yang terakhir itu kekaisaran Romawi dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani itu tahun 1521 itu. Istanbul bisa dikuasai kan, yang sekarang jadi ibu kotanya Turki itu. Dikuasai oleh kekaisaran Islam. Hancur habislah kekaisaran Romawi. Walaupun nanti kekaisaran Turki juga dihancurkan juga oleh Mustafa Kemal Atatürk di tahun 1924. Dan sekarang sudah tidak ada lagi kekhilifahan itu ya. Tapi itu pergiliran di antara sejarah manusia gitu kan. Nah, di sini sebutkan pasti kebenaran itu akan memenangkan kebatilan. Innal batila kana zahuqa, karena sebetulnya kebatilan itu pasti akan hancur lebur. Walaupun saat ini panggung dunia itu ada kebatilan dan ada kebenaran, terjadi pertentangan interaksi antara kebatilan dan kebenaran, ujung-ujungnya nanti hanya akan kebenaran yang memenangkan persaingan itu atau yang memenangkan kehidupan di muka bumi ini. Walaupun bisa saja gonta-ganti antara menang perang yang batil bisa memenangkan peperangan terhadap kebenaran. Sebagaimana zaman Nabi, waktu perang Badar, Nabi bisa memenangkan peperangan, tapi perang Uhud, Nabi dikalahkan. Kemudian perang Ahzab, Nabi menang lagi, dan terus lebih banyak memenangkan peperangan. Walaupun waktu perang Hunain itu,
Waktu terjadi di Mekah, di Taif, Nabi bisa dikalahkan juga. Tapi waktu perang-perang berikutnya lebih sering memenangkan peperangan. Artinya kebenaran itulah yang bisa memenangkan peperangan atau pertentangan dengan kebatilan. La'aglibanna ana rusuli. Sungguh aku akan memenangkan pasti ini. Di sini ada dua lam dan ada nun taukid. Kepastian. Ana rusuli. Aku dan para utusan. Dimanapun itu berada. Walaupun seolah-olah kalah kebenaran itu. Kemudian di rangkaian ayat terakhir sebutkan la tajidu qauman. Engkau Nabi tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling berkasihan kepada orang yang menentang kepada Allah dan Sunnah, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Artinya di sini Allah menyatakan bahwa keimanan itu menjadi puncak kasih sayang kita. Walaupun kita bersaudara tetapi beda keimanan, itu beda. Beda juga di antara kita. Sebagaimana zaman sahabat dahulu, waktu perang Badar atau perang Uhud ya, kalau tidak salah, itu ada seorang sahabat dia membunuh bapaknya sendiri. Apa sebabnya? Dia membunuh bapaknya, bapaknya kafir, ada di pasukan Mekah. Sedangkan dia berada di pasukan kaum muslimin. Walaupun bapak sendiri, tetapi dia tetap dalam kekafiran dibunuh juga, kan? Dia lebih membela orang-orang muslimin. Dan demikian juga banyak seperti perang Badar, perang Uhud dan sebagainya itu adalah perang antar saudara-saudara sebetulnya. Seperti itu Bilal waktu di perang Badar itu membunuh tuannya, itu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu adalah bekas tuannya Bilal, tetapi dia menyiksa Bilal, maka pada saat perang Badar dibunuh sendiri oleh Bilal. Artinya orang dekat, saling dekat. Nah, itu kenapa terjadi pertanyaan seperti itu? Karena ada keimanan. Jadi keimanan itu adalah yang mengikat persaudaraan yang paling tinggi, itulah iman. Sedangkan kalau persaudaraan itu relatif, bisa saja tetap kita bersaudara, tetapi kalau menyalahi keimanan, mestinya jangan dibela. Ini yang terjadi di kita berbeda ya. Kita itu bagaimanapun lebih mengutamakan persaudaraan ya. Coba kalau saudara salah, tetap saja dibela itu. Walaupun salah, harusnya jangan dibela walaupun saudara. Tapi kalau dalam keimanan, itulah yang harus dibela terus. Kalau di kita kan nepotisme itu lebih kuat. Harusnya seperti Nabi SAW. Kalaulah seperti waktu itu ada seorang perempuan dari bangsawan yang melakukan pencurian. Para sahabat heboh, jangan dipotong tangannya. Tetapi sampai berita itu kepada Nabi, kata Nabi tetap harus dipotong. Nabi kemudian bersabda, kalaulah Fatimah anakku ini mencuri akan saya potong sendiri tangannya. Jadi jangan dibeda-bedakan dalam soal keimanan itu. Pelanggaran tetap melanggar, walaupun saudara sendiri harus dihukum. Nah, kalau di kita kan bisa dibela itu. Kalau anak sendiri dilindungi, saudara sendiri dilindungi, walaupun salah. Itu yang terjadi zaman kita saat ini. Harusnya kalau salah tetap harus dihukum, harus disalahkan. Nah, kalau dia dalam keimanan, itulah saudara yang derajatnya paling tinggi sebetulnya dasarnya keimanan. Ruhama ubainahum, saling kasih. Tetapi di antara orang yang Islam sekarang itu kan kita berbeda-beda terus ya, bertentangan. Ini belum terbuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari antara orang yang beriman satu dengan orang yang beriman yang lain itu masih saling berbeda-beda, bertentangan. Padahal seharusnya itu yang menjadi dasar utama persaudaraan. Sebaliknya kita lebih mengutamakan persaudaraan. Itu perilaku kita semuanya itu. Baik di masyarakat luas, di tingkat pejabat, ataupun di kita sendiri. Mesti dibela-bela itu, kalaupun salah. Saya kira mungkin begitu saja bahasan pada kali ini.